Andai kata hidup itu sebuah perjalanan, kita lewat sebuah jalan, kadang-kadang jalan itu lurus, rata, yang enak untuk dijalani. Kiri kanannya ada pohon-pohon rindang, ada perbukitan, ada restoran-restoran tempat kuliner untuk mengganjal perut dalam perjalanan, ada hal-hal yang menarik dalam perjalanan. Tapi kita semua tahu bahwa yang namanya perjalanan selalu ada belok kiri dan belok kanan. Kadang-kadang belokannya susah, kadang-kadang gampang. Tapi juga sebagaimana kita tahu yang namanya perjalanan selalu ada lobang. Ada jalan menurun, ada jalan mendaki. Kita semua tahu ketika jalan menurun, kita seringkali nggak sadar, kita seringkali menikmati. Dan ketika kita di bawah diminta untuk mendaki ke atas, susahnya setengah mati. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau saya tanya kepada Anda semua teman-teman di sini dan juga yang di rumah, titik paling bawah yang mana yang pernah Anda semua lalui dalam hidup? Titik terendah ketika kita merasa jatuh, di bawah tersungkur, terhina, dan juga tersingkirkan. Apakah ketika kita nggak punya duit? Apakah ketika kita gagal? Sudah coba lagi, gagal lagi, terus lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya. Atau ketika kita sakit dan gak ada obatnya. Sementara kita bingung mau ngapain. Ketika kita sudah berdoa, tapi kayaknya kita berhadapan dengan tembok tebal yang namanya kemustahilan. Saudara-saudaraku yang terkasih, keadaan sakit, gak punya duit, keadaan gagal, doa-doa tidak terkabul, itu semua belum seberapa. Sebab titik terdalam dalam kehidupan manusia adalah ketika harapannya hilang dalam doa-doanya. Itulah yang sering kali kita sebut dengan sebutan hopeless. Pernah nggak Anda mengalami sebuah pengalaman hopeless? Nggak ada harapannya lagi. Mau dicoba kayak apapun, berapa kali pun nggak akan ada harapan. Saudara-saudara, hati-hati kalau kata hopeless sudah mulai muncul di kepala kita, dalam hati kita, dan juga mewarnai doa-doa kita. Karena lama-lama akan merembet ke semangat hidup. Hidup jadi ogah-ogahan, jadi nggak tahu apa yang mau diperjuangkan kalau kita hopeless. Dan juga lama-lama menggerogoti iman. Jujur saudara-saudaraku yang terkasih, kisah saya ketika tahun 2013, saya dipanggil Bapak Uskup, diminta untuk mencari beasiswa untuk lanjut ke S3. 6 bulan kemudian saya dipanggil lagi ke Bapak Uskup, diberi info beasiswa saya nembus, artinya dikabulin. Waktu itu saya mintanya ke Jerman, sekian puluh ribu euro terkucur. Lalu di surat perjanjian beasiswa itu saya boleh ambil S3, kuliah lanjut lagi dimanapun. Jadi nggak harus ke Jerman. Waktu itu banyak pilihan, ada balik lagi ke Roma, ada ke Jerman, ke Belgia, atau kemana sajalah, terserah saya. Waktu itu saya bingung, lalu saya bilang Bapak Uskup saya bawa dulu dalam doa sebelum saya memutuskan. Saya pulang, saya bawa dalam doa Tuhan menunjukkan Filipina. Saya juga nggak tahu kenapa munculnya Filipina. Saya juga belum pernah ke sana waktu itu, saya juga nggak tahu apa yang terjadi di sana. Tapi bisikan dalam doa, Yosef, Filipina. Saya datang ke Bapak Uskup saya mantap ambil Filipina. Ketika pulang saya cerita ke teman-teman saya, salah satunya Romo Romanus dan Romo-Romo yang lain. Bro, jadi S3 kemana bro? Lalu saya jawab, Filipina. Apa yang terjadi? Saya diledek mati-matian sama mereka. Gak salah, abis dari sekolah di Eropa kok lanjutnya ke Filipina.
padahal ada peluang di sana. Lalu saya bilang, ini hasil doa saya. Dan ketika saya berangkat ke Filipina, ada sedikit penyesalan. Kok beda ya waktu kuliah di Roma? Beda banget, 100 derajat beda, 180 derajat bedanya. Lalu ketika saya mulai mencoba mencari dosen yang terbaik, saya lagi-lagi saya bawa dalam doa. Lalu muncul dalam doa, Yosef pilih dosen yang ini. Ketika saya dekati ternyata dia dosen paling killer di kampus itu. Saya nggak tahu apa-apa, saya dekati susahnya setengah mati. Langsung ditolak, langsung bilangnya sibuk, langsung bilangnya nggak ada waktu buat dampingin saya. Saya coba lagi. Akhirnya setelah percobaan ke-6, saya coba meyakinkan dosen itu, akhirnya dia luluh juga. Ternyata di sini tantangannya baru dimulai. Kenapa murid-murid yang lain, mahasiswa lain gak mau bimbingan sama dia? Karena betul, killernya luar biasa. Saya mulai menulis tesis saya, bab 1. Saya kumpulin, dicoret-coret habis-habisan. Waduh, saya perbaiki, dibalikin lagi dengan omelan-omelan. Saya balikin lagi, dibalikin lagi terus. Gak pernah berhasil. Mungkin Anda gak pernah bayangin, itu bab 1 aja 12 kali saya harus mencoba. Saat itu saya merasa hopeless. Mungkin salah saya ambil kuliah di sini. Mungkin salah saya ambil dosen ini. Lalu ketika hopeless, mulailah muncul penyesalan, ketidakbahagiaan, tidak ada damai dalam hati saya, enggak bisa tidur, enggak enak makan, bawaannya nyesel aja terus. Saudara-saudara, dari sini saya belajar dari tokoh-tokoh kitab suci. Ketika mereka hidupnya hampir hopeless, bahkan sudah hopeless, senjata mereka adalah doa. Ternyata dalam doa-doa mereka yang saya pelajari, bukan sebuah doa yang minta memaksa Tuhan supaya keinginannya terkabul. Dalam doa-doa para tokoh kitab suci ini, ternyata doa adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Memperbaiki relasi itu dengan Tuhan. Maka dalam doa-doa kita, kalau ada hopeless di tengah-tengah kita, mulai meracuni pikiran dan hati kita, bawa dalam doa. Buka hati, buka pikiran. Biarlah rahmat Tuhan mulai bekerja saat ini. Masuk, menyelimuti, mewarnai hidup kita kembali. Ada harapan karena ada kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini izinkan Tuhan masuk dalam hatimu, campur tangan dalam hidupmu, memberikan sebuah kuasa, ada harapan, ada kasih. Biarlah diri kita dicintai oleh Allah, apa adanya kita.
Sebab kasih-Nya adalah sempurna. Kasih-Nya adalah penyembuhan bagi kita. Kasih-Nya adalah jalan keluar bagi saya dan bagi Anda. Bagi setiap orang yang saat ini merasa kering hidupnya, merasa buntu usahanya, hancur berantakan, tidak ada kasih dalam hidupnya. Saudaraku, biarlah kasih Tuhan mengalir, masuk, membasahi relung-relung hatimu yang terdalam. Katakanlah, Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta-Mu. Ajar aku untuk mencintai-Mu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku.